Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, Marijoa berubah menjadi lautan kehancuran. Istana megah yang selama ratusan tahun berdiri sebagai simbol kekuasaan dunia kini retak, runtuh, dan terbakar oleh benturan kekuatan yang melampaui batas nalar manusia. Langit di atas tanah suci itu bergejolak, angin berputar liar membawa tekanan berat yang membuat setiap makhluk lemah bahkan sulit bernapas. Di pusat kekacauan itu, dua sosok berdiri saling berhadapan, Dragon dan Gorosei Warkuri. Pertempuran mereka bukan lagi sekedar duel, melainkan benturan ideologi, kehendak, dan masa depan dunia. Sejak awal bentrokan, Warkuri menunjukkan sesuatu yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Dengan tatapan dingin tanpa emosi, Gorosei itu membuka akses ke energi sihir terlarang yang tersembunyi jauh di dalam ruang rahasia Marijoa. Energi itu bukan sekedar kekuatan biasa, ia adalah sumber keabadian, fondasi kekuasaan sejati para Gorosei. Saat 10% energi itu mengalir ke tubuh Warkuri, perubahan langsung terlihat. Otot-ototnya mengeras, auranya meledak, dan setiap langkahnya membuat tanah retak. Dragon sempat terdorong mundur, bukan karena kalah, tetapi karena tekanan kekuatan yang tiba-tiba melonjak drastis. Namun pertempuran belum mencapai puncaknya. Ketika Dragon mulai meningkatkan intensitas serangan dan menunjukkan keseriusan penuh, Warkuri kembali membuka segel energi itu. 10% tambahan, 20% total. Batas maksimal yang ditetapkan oleh Im sama. Tidak ada Gorosei yang diizinkan melewati angka itu. Energi sihir yang mengalir membuat Warkuri menjelma menjadi monster sejati. Kecepatan geraknya meningkat berkali-kali lipat. Pertahanannya hampir tak tertembus. Dan setiap serangan terasa seperti bencana alam yang dilepaskan langsung ke medan perang. Dalam kondisi itu, Dragon dipaksa bertahan. Setiap benturan menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan bangunan di sekitar. Marijoa yang sebelumnya berdiri angkuh, kini hancur sedikit demi sedikit. Warkuri terus menekan tanpa memberi celah, memanfaatkan energi sihirnya secara agresif. Untuk beberapa waktu, keunggulan jelas berada di pihak Gorosei. Bahkan bagi sosok seperti Dragon, tekanan tersebut bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Namun justru disitulah perbedaan Dragon dengan petarung lain terlihat jelas. Semakin keras tekanan yang diberikan, semakin tajam pula analisisnya. Setiap serangan Warkuri dicermati, setiap perubahan aliran energi direkam. Dragon tidak hanya bertarung, tetapi membaca, menghitung, dan beradaptasi. Adaptasi adalah senjata utama. Bukan kekuatan mentah, melainkan pemahaman. Perlahan sebuah pola mulai terbentuk. Energi sihir yang menyelimuti Warkuri terasa asing, bukan bagian dari tubuhnya. Ada ketidakharmonisan antara kekuatan itu dan keberadaan fisik sang Gorosei. Dari sana, satu kesimpulan muncul dengan jelas. Energi itu bersifat eksternal, dipinjam, tidak permanen. Dragon kemudian menggunakan variasi tingkat tinggi Kenbunsoku Haki untuk mengukur dampak serangan lawannya. Setiap kali Warkuri melancarkan serangan besar, daya hancurnya sedikit menurun. Tidak signifikan, tetapi konsisten. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin jelas bahwa energi sihir itu terus terkuras. Ada batas waktu, ada titik habis. Menyadari hal itu, strategi Dragon berubah total. Tidak ada lagi serangan frontal, tidak ada adu kekuatan. Yang tersisa hanyalah efisiensi. Menghindar dengan presisi, menangkis tanpa pemborosan tenaga, dan memancing emosi lawan. Warkuri yang terbiasa mendominasi mulai kehilangan kesabaran. Serangan demi serangan dilepaskan secara brutal.
Tanah hancur, udara terbelah, bangunan runtuh. Namun Dragon tetap bertahan. Hingga akhirnya di tengah amarahnya, Warkuri melakukan kesalahan fatal. Dalam luapan emosi, Gorosei itu mengucapkan kalimat yang seharusnya tidak pernah keluar, bahwa bahkan dengan 20% energi sihir tambahan, kemenangan tetap belum bisa diraih. Kalimat itu menjadi titik balik mutlak. Perhitungan Dragon selesai dalam sekejap. 5 Gorosei, 1 sumber energi, dibagi rata, 20% masing-masing. Jika Warkuri yang sudah menggunakan jatah maksimal saja tidak mampu menang, maka hasilnya akan sama bagi Gorosei lainnya. Keyakinan berubah menjadi kepastian. Para Gorosei tidak mampu mengalahkan Dragon. Di saat yang sama, Dragon mengaktifkan evolusi Kenbunsoku Haki miliknya. Bukan sekedar pengamatan jarak dekat. Kemampuan itu menyatu dengan kekuatan angin, menyebar ke seluruh Marijoice. Tanpa menggunakan Haoshoku, tanpa menguras tenaga berlebihan. Seluruh udara menjadi perpanjangan kesadaran. Segala sesuatu terungkap. Garling telah bangkit dan kembali bertarung meski dengan haki yang belum sepenuhnya pulih. Nusjuro mendapatkan penyaluran haki dan kini menghadapi 3 petarung elit pasukan revolusi. Mars masih berada dalam kondisi relatif prima, berhadapan langsung dengan Sabo yang kini dibantu Karasu. Jupiter masih terkapar, kesulitan bangkit akibat serangan telak sebelumnya. Yang paling penting, 4 Gorosei tersebut belum mengakses energi sihir tambahan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Satu tujuan muncul dengan jelas, menembus ruang rahasia Marijoice, menghancurkan inti energi sihir. Selama inti itu ada, keabadian Gorosei tidak akan pernah berakhir. Mereka tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Hanya dengan menghancurkan sumbernya, tirani abadi itu bisa dipatahkan. Di tempat lain, pemimpin bukanir yang sebelumnya hampir tewas akhirnya membuka mata. Tubuhnya hancur, tulang retak, napas tersengal. Namun kekuatan fisik keras itu membuatnya tetap hidup. Tidak cukup kuat untuk bertarung, tetapi cukup sadar untuk mengambil keputusan. Perintah segera diberikan untuk memanggil Ivankov. Teknik peningkatan adrenalin adalah satu-satunya harapan untuk kembali berdiri. Pertempuran ini terlalu penting untuk ditinggalkan. Sementara itu di Pulau Hachinosu, pertempuran lain mencapai titik paling brutal. Shanks dan Mihawk menghadapi 3 lawan sekaligus. Kurohige dan para aliansinya itu rapuh, dibangun di atas dendam dan kepentingan sementara. Namun kekuatan yang dilepaskan sangat nyata. Kurohige mengerahkan 2 kekuatan buah iblis sekaligus. Gempa diarahkan ke Mihawk, kegelapan mengejar Shanks tanpa henti. Mihawk menahan guncangan itu dengan pertahanan haki yang nyaris sempurna. Bahkan sempat meremehkan penguasaan gempa Kurohige dibandingkan Shirohige. Shanks melompat tinggi, lalu menebas turun dengan haki mengerikan, membelah efek kegelapan itu secara brutal. Langit terbelah, laut bergolak, dunia seakan berada di ambang kehancuran total. Dan di tengah semua kekacauan itu, Dragon terus melangkah maju. Bukan sebagai simbol perlawanan semata, melainkan sebagai ancaman nyata bagi tatanan dunia yang telah berdiri selama ratusan tahun. Pertempuran ini belum berakhir, namun satu hal sudah pasti, dunia tidak akan pernah kembali sama setelah hari ini. Langit di atas medan pertempuran itu seolah membeku. Angin berhenti berhembus, dan suara benturan senjata seakan tertahan sesaat ketika Shanks akhirnya bergerak. Dengan satu langkah maju, sang kapten berambut merah mengangkat pedangnya, menyalurkan seluruh tekanan haki dan pengalaman bertahun-tahun ke dalam satu tebasan yang dipenuhi niat membunuh. Tebasan itu bukan sekedar serangan, melainkan pernyataan kekuatan. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, membuat tanah retak dan udara bergetar hebat. Targetnya hanya satu, Kurohige, sosok yang berdiri dengan senyum penuh keyakinan di tengah kekacauan. Namun takdir belum mengizinkan bentrokan puncak itu terjadi. Dari sisi medan,
Kapten raksasa melompat dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuh besarnya melesat seperti proyektil hidup, menghantam jalur serangan Shanks. Benturan keras pun terjadi, memaksa Shanks mengalihkan fokus demi menahan serangan tersebut. Tebasan mematikan yang seharusnya mengoyak Kurohige terpaksa dihentikan di tengah jalan. Bentrokan itu menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh area. Kapten raksasa mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya. Otot-ototnya menegang, wajahnya dipenuhi keyakinan bahwa peningkatan kekuatan selama bertahun-tahun telah cukup untuk menyaingi Shanks. Namun keyakinan itu segera diuji. Shanks menahan serangan tersebut dengan stabil. Ekspresinya tetap tenang, seolah benturan dahsyat barusan hanyalah gangguan kecil. Dalam adu kekuatan murni itu, perbedaan level perlahan mulai terlihat. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, Mihawk menghadapi ancaman yang sama berbahayanya. Seorang aliansi Kurohige melancarkan serangan brutal dengan menggabungkan teknik karate manusia ikan dan Haoshoku Haki. Kombinasi itu menciptakan gelombang tekanan raksasa seperti tsunami yang mengamuk di daratan. Serangan tersebut melesat dengan kekuatan yang mampu meremukkan pertahanan apapun. Namun, Mihawk tetap berdiri tegak. Pedang hitamnya terangkat dengan ketenangan seorang pendekar sejati. Dalam satu ayunan presisi, gelombang serangan itu terbelah. Kekuatannya terurai sebelum sempat menyentuh tubuh Mihawk. Tidak berhenti di sana, Mihawk langsung membalas dengan tebasan kegelapan, serangan yang dipenuhi aura kematian dan ketajaman mutlak. Seorang aliansi Kurohige itu bergerak cepat, tubuhnya meluncur ke samping, menghindari tebasan itu dengan selisih waktu yang nyaris tak terlihat. Tanah di belakangnya terbelah dalam, menjadi bukti betapa fatalnya serangan tersebut. Mihawk menilai langkah itu sebagai keputusan cerdas, menghindar jauh lebih bijak daripada mencoba menahan tebasan kegelapan. Seorang aliansi Kurohige itu memahami hal tersebut sepenuhnya. Menangkis serangan semacam itu sama saja dengan menyerahkan nyawa. Pilihan untuk bertahan hidup adalah membaca situasi dan bergerak sebelum terlambat. Setelah pertukaran itu, Mihawk mengarahkan niat membunuhnya ke Kurohige. Pedang hitam itu terangkat sekali lagi, siap menebas siapapun yang berada di jalurnya. Namun Kurohige telah bersiap. Dengan kekuatan gura-gura Nomi, pertahanan getaran dibangun di sekeliling tubuhnya, menciptakan lapisan pelindung yang mampu meredam serangan frontal. Kurohige sengaja tidak menggunakan Yami-Yami Nomi. Alasannya sederhana namun krusial. Tebasan kegelapan Mihawk justru mampu menetralkan kegelapan miliknya sendiri. Mengandalkan kekuatan tersebut hanya akan membuka celah berbahaya. Dalam momen itu, kecerdikan Kurohige terlihat jelas, bukan hanya sebagai bajak laut brutal, tetapi juga sebagai petarung yang memahami medan dan lawan. Tiba-tiba, perhatian semua pihak teralihkan. Kapten raksasa yang sebelumnya menahan Sang terlempar jauh ke belakang. Tubuh raksasa itu menghantam tanah dengan suara menggelegar, menciptakan kawah besar. Meski belum tumbang sepenuhnya, kejadian tersebut menjadi bukti nyata bahwa dalam adu kekuatan langsung, posisi Sang masih berada jauh di atas. Kapten raksasa itu terlalu larut dalam kepercayaan diri terhadap peningkatan kekuatannya sendiri. Yang terlupakan adalah satu fakta sederhana namun kejam. Sang juga tidak pernah berhenti berkembang. Tahun-tahun yang berlalu bukan hanya menambah usia, tetapi juga mempertajam insting, kekuatan, dan dominasi. Jika raksasa itu menjadi lebih kuat, maka Sang telah melangkah lebih jauh lagi, mencapai tingkat yang bahkan sulit dibayangkan. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Kurohige segera mengambil keputusan. Seorang aliansi Kurohige itu diperintahkan untuk terus menahan Mihawk. Alasan dibalik perintah itu sangat jelas. Jika Mihawk dibiarkan bebas, maka setiap serangan Kurohige ke arah Sang akan membuka peluang serangan balik yang mematikan. Mihawk adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan, bahkan oleh seseorang dengan dua kekuatan buah iblis.
seorang aliansi Kurohige itu pun bergerak sesuai perintah, melancarkan serangan berskala besar yang memanfaatkan kekuatan laut dan teknik karate manusia ikan. Gelombang demi gelombang menghantam area sekitar Mihawk, mengubah medan menjadi lautan kehancuran. Di lokasi berbeda, Ben Beckman bertarung melawan banyak lawan sekaligus. Salah satu yang paling menonjol adalah wakil kapten dari raksasa tangguh tadi. Meski berwujud manusia biasa, kekuatannya jauh melampaui kebanyakan prajurit. Namun di hadapan Beckman, perbedaan kualitas terlihat jelas. Gerakan Beckman tenang, presisi, dan penuh perhitungan. Dalam pertarungan itu, Beckman menyampaikan satu hal penting. Setelah pertempuran sengit di masa lalu, bajak laut rambut merah tidak pernah berhenti berkembang. Pertempuran demi pertempuran telah menempa mereka. Latihan tanpa henti telah mengasah kemampuan setiap anggota kru inti. Sang, Beckman, dan yang lainnya kini berada di level yang sama sekali berbeda. Wakil kapten raksasa itu memang mengalami peningkatan kekuatan, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun menurut Beckman, peningkatan itu masih belum cukup untuk mengejar jarak yang telah tercipta. Cerita kemudian beralih ke Pulau Karibari. Di tempat itu, Crocodile dan Buggy menggelar rapat besar tanpa kehadiran Mihawk yang masih berada di Pulau Hachinosu. Hadir pula salah satu kaisar dunia bawah, serta Vinsmoke Judge, pemimpin pasukan Germa. Mereka adalah pihak-pihak yang sebelumnya ikut membantu dalam pertempuran melawan Angkatan Laut. Para pemimpin kelompok lain yang sempat datang kini telah pergi setelah menyelesaikan urusan masing-masing. Ada yang datang hanya demi bayaran dan harta. Ada pula yang ingin menjalin aliansi strategis dengan Cross Guild. Buggy bertanggung jawab atas pembagian harta dan bayaran, sementara Crocodile fokus pada pembentukan jaringan dan sekutu. Berbeda dengan yang lain, Vinsmoke Judge memilih tetap tinggal. Masih ada pembicaraan penting yang harus diselesaikan. Topik utama rapat itu adalah potensi pertempuran besar di masa depan. Konflik baru dengan Angkatan Laut, bentrokan dengan bajak laut besar, dan perubahan besar di dunia bawah menjadi pembahasan utama. Crocodile ingin menjalin kerjasama jangka panjang dengan kedua tokoh tersebut. Mengingat bantuan yang telah diberikan sebelumnya, ikatan itu dinilai mudah untuk dibentuk. Selain itu, kerjasama tersebut akan memberi keuntungan bagi semua pihak. Sejak awal, tujuan utama Vinsmoke Judge memang membangun koneksi. Tawaran itu pun terdengar masuk akal. Pembicaraan kemudian bergeser ke nama-nama besar di dunia bawah. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Kaisar Bayangan Dunia Bawah, sosok misterius yang bergerak dalam kegelapan. Informasi terbaru menyebutkan bahwa sosok ini berada di balik banyak serangan terhadap markas-markas cabang Angkatan Laut. Crocodile menyebutnya sebagai pihak yang sangat merepotkan. Sosok tersebut hampir mustahil dijadikan sekutu dan berpotensi menjadi ancaman besar di masa depan. Judge sepakat dengan penilaian itu. Buggy sendiri hanya bisa mendengarkan karena pengetahuannya tentang Kaisar Bayangan masih sangat terbatas. Di tempat lain, Ryokugu yang telah menghancurkan markas cabang kedua melaporkan hasil misinya kepada Akainu melalui Denden Mushi. Dalam percakapan itu, Akainu mengungkapkan bahwa Fujitora kini diberi tugas baru untuk memburu Kaisar Bayangan. Ryokugu mempertanyakan keputusan tersebut. Namun Akainu menjelaskan bahwa saat misi itu diberikan, Ryokugu masih terlibat pertempuran dan tidak bisa dihubungi. Selain itu, hasil intelijen menunjukkan bahwa lokasi target lebih dekat dengan posisi Fujitora. Meski tampak tidak puas, Ryokugu akhirnya menerima keputusan itu. Ambisi untuk mendapatkan pengakuan harus ditahan. Keputusan pimpinan tetap dihormati, dan keyakinan bahwa Fujitora mampu menjalankan misi tersebut pun muncul. Akhir cerita berpindah ke Pulau Elbaf, tepatnya dunia bawah Elbaf. Luffy dan Loki berdiri di antara puing-puing kehancuran. 4 monster mimpi buruk yang diperkuat oleh kekuatan Im Sama telah tumbang. Monster-monster itu memang merepotkan,
Kekuatan sihir yang memperkuat mereka membuat pertarungan menjadi brutal. Namun tetap saja, mereka bukan tandingan Luffy maupun Loki. Bahkan pertarungan itu berubah menjadi perlombaan aneh. Masing-masing menghadapi dua monster, berlomba siapa yang menyelesaikan lebih cepat. Hasilnya justru membingungkan. Kedua pihak mengalahkan jatah monster mereka pada waktu yang bersamaan. Tidak ada yang benar-benar bisa memastikan siapa yang lebih dulu menang. Perdebatan pun terus berlanjut karena tidak ada yang mau mengakui kekalahan. Di dunia matahari, Killingham mengajukan pertanyaan kepada Im Sama. Apakah masih ada rencana lain untuk dua sosok tersebut atau hanya menunggu hingga mereka naik ke atas? Im Sama menjawab dengan tenang bahwa masih ada satu hal yang ingin dicoba. Bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk mengukur kekuatan secara lebih akurat. 4 monster sebelumnya dikalahkan terlalu cepat, sehingga perkembangan dan penguasaan kekuatan mereka belum bisa diukur dengan detail. Killingham menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun sebelum jawaban itu terungkap, cerita pun berhenti. Ketegangan menggantung, meninggalkan bayangan besar tentang langkah berikutnya yang akan mengguncang dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.